Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Aku Najwa Sabila Saulina dengan NIM 164 dan teman sebelah aku. Aku Desri Safi dengan NIM 189. Aku Deswita Putri Maharani dengan NIM 013. Aku Rizky Lagani Hermawan dengan NIM 156. Dan aku Alwi Pasika dengan NIM akhir 175. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas topik tentang hukum diplomatik dan konsuler. The president has been dragged in. If our diplomats are in another country, then they are not subject to that country's local prosecution. Border lizard as well. Indeed. And diplomatic immunity is not something that started with the Cold War. Diplomatic immunity develops in its modern form in the 15th century in Italy. It doesn't really matter whether he was a diplomat or not. A murder is a murder and a murderer is a murderer. Oke teman-teman, jadi kali ini kan kita bakal bahas topik tentang hukum diplomatik dan konsuler. Jadi hukum diplomatik dan konsuler ini penting banget buat hubungan antar negara. Nah, hukum diplomatik konsuler ini secara umum tuh aturannya kayak supaya diplomat yang bertugas di suatu negara tetap aman dan tidak terganggu kerjanya. Jadi misalnya tuh diplomat tersebut tidak dapat dihukum atau ditangkap oleh negara tempat dia bertugas, supaya diplomat itu tuh tetap fokus atas perannya sebagai diplomat di negara tersebut. Bener banget aja. Jadi kalau kita ngomongin soal hukum diplomatik konsuler, itu kita nggak jauh-jauh nih dari yang namanya Konvensi Wina tahun 1961. Jadi di dalam konvensi ini itu dibahas mengenai aturan-aturan dasar yang dimana hal tersebut membahas tentang keistimewaan para diplomat. Misalnya nih, ya diplomat kan nggak bisa diadili ya dalam tugasnya di negara penerima, dan juga ada beberapa keistimewaan lain bagi duta-duta besar. Nah, hal ini terjadi agar adanya kepercayaan dari negara-negara dan juga hubungan diplomatik bisa terjaga. Nah iya, tapi kayaknya ada batas-batasannya juga deh, jadi nggak sembarangan bisa kebal hukum kayak gitu. Contoh simpelnya nih, diplomat nggak bisa pakai kekebalan itu buat ngelakuin hal-hal ilegal dan nyeleneh di negara lain. Jadi kekebalan diplomatik itu dipakai buat ngejaga mereka di negara lain itu. Aku jadi penasaran deh, ada nggak sih kasus-kasus dari hak kekebalan diplomatik ini yang kalian tahu? Nah, kalau untuk kasusnya, setahu aku tuh ada kasus penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Jadi ada suatu diplomat dari Korea Utara, dia itu ketahuan menyelundupkan emas di Bangladesh. Nah, emasnya itu tuh diketahui kayak dalam jumlah besar gitu loh. Nah, tapi di Bangladesh, si diplomat itu nggak bisa langsung dihukum karena adanya kekebalan diplomatik yang tadi. Kalau untuk solusi dari kasus kayak gitu sih, biasanya seorang diplomat itu akan dipulangkan ke negaranya supaya masalahnya diselesaikan di negaranya dan tidak menimbulkan konflik di negara menerima. Ya benar tuh Ganim, hukum diplomat tuh sebenarnya mempunyai sisi positif sama negatifnya. Nah positifnya itu kalau si diplomatnya aman, diplomat itu tuh nggak bisa ditangkap atau diadili secara sembarangan aja. Tapi kalau di sisi lain si diplomat itu nakal, kayak di kasus tadi tentang penyelundupan, si negaranya ini tidak bisa bertindak keras, jadi mereka ini memilih untuk memulangkan diplomat ke negara sendiri dan buat diproses gitu. Benar banget Kak Rizka, jadi hukum diplomatik konsuler ini kan sebenarnya baik untuk diplomat ya, supaya diplomat itu tetap aman. Tapi kalau misalnya disalahgunakan, jadi agak ribet juga. Contohnya kasus tadi, penyelundupan emas di Bangladesh, dari pihak Bangladeshnya sendiri nggak bisa langsung menindak diplomat terkait. Jadi harus melalui jalur diplomatik dulu, dan itu tuh cukup memakan waktu. Dan itu juga nunjukin apabila negara asal diplomat itu harus serius dalam menangani kasus yang kayak gini. Dan juga negara asal itu harus tegas dalam memberikan hukuman apabila diplomatnya melakukan kesalahan. Dan ini juga memberikan pesan agar diplomat itu tidak melakukan hal yang semena-mena di negara penerima. Nah, biasanya dalam kasus kayak gitu, negara-negara nggak langsung mulangi diplomatnya ke negara aslinya ya, karena hal tersebut tuh bakal mempengaruhi hubungan antar negara. Biasanya solusi diplomatik itu lebih dipilih kayak mengusir diplomatnya atau nyari jalan tengah. Ingat gak sih kalian kasusnya Raymond Davis tahun 2011 yang waktu itu panas banget, di mana diplomat Amerika Serikat itu nembak 2 warga sipil Pakistan dan tiba-tiba Amerika Serikat langsung klaim kekebalan diplomatnya. Bener banget tuh Ganim, aku inget banget di kasus itu antara ada ketegangan antara
Amerika Serikat sama Pakistan sampai si Davis itu dibebaskan, tapi dengan cara negosiasi yang panjang banget prosesnya. Ada lagi kasus yang mirip kayak gini, kasus itu tuh Georgina Diplomat tahun 2002 terjadi di Amerika Serikat. Si Georgina itu nabrak seseorang hingga meninggal karena dia mabuk. Lalu si Georgina ini diadili secara tidak hormat lah ya, dan hak kekebalan diplomatnya itu dicabut dan diadili di pengadilan Amerika Serikat gitu guys. Nah iya, ada juga nih tentang Saunders Al-Khaten di Kuwait. Jadi ada seorang diplomat yang dituduh memperlakukan buruk pekerja rumah tangganya kan. Tapi pihak Kuwait itu nolak buat nyabut kekebalan diplomatik itu. Jadi diplomatnya nggak bisa diadili nih. Itu sih. Bagus banget teman-teman. Nah sekarang kita jadi paham nih, ternyata banyak banget ya kasus yang terjadi karena kelalaian seorang diplomat. Jadi sebenarnya secara hukum itu aturannya udah jelas ya, cuma kayak praktiknya itu masih berbeda-beda tergantung diplomasi dan politik antar negara. Nah sekarang aku mau nanya nih Alia, gimana sih rumusan masalah dan juga solusi yang memungkinkan untuk kasus penyelundupan barang berharga oleh diplomat Korea Utara di Bangladesh tadi? Oke, dari kasus tadi kita bisa rumusin kayak gini nih untuk rumusan masalahnya. Jadi apakah negara penerima bisa menuntut diplomat dari negara pengirim apabila diplomat tersebut terbukti melakukan tindakan kriminal seperti penyelundupan barang meskipun diplomat tersebut memiliki kekebalan diplomatik. Nah, dari sini kita bisa lihat nih aturan-aturannya dari konvensi-konvensi yang ada. Untuk solusinya sendiri sih bisa kita lihat ya dari segi hukum, kalau negara penerima itu bisa mengajukan permintaan resmi ke negara pengirim untuk mencabut kekebalan diplomatik dari diplomatnya, dan hal tersebut agar diplomatnya ini bisa diadili sih. Tapi ya apabila negara pengirim ini tidak mau, ya biasanya diplomatnya cuma dipulangkan aja sih dan masalah selesai di situ aja. Nah, bener banget tuh Alia. Jadi kalau misalkan kita lihat dari perspektifnya Bangladesh, mungkin itu agak sedikit merugikan ya, karena Bangladesh itu nggak bisa langsung menghukum pihak dari Korea Utaranya karena adanya hukum kekebalan tadi, dan juga pihak Bangladesh juga harus mentaati aturan dan juga konvensi internasional yang ada. Jadi kalau kita lihat dari sisi Bangladesh memang sangat merugikan sih. Nah ini juga bisa jadi peringatan buat diplomat lain sih, biar nggak seenaknya cuma gara-gara mereka punya kekebalan diplomatik. Intinya kalau mereka dapat perlindungan hukum, mereka tetap harus taat sama aturan. Iya, negara penerima juga bisa bilang ke diplomat lain, misalnya kayak mengurangi hubungan diplomatik atau misalkan menerapkan aturan yang lebih ketat lagi untuk negara penerima ke depannya agar biar ada efek jerah. Nah, benar banget tuh guys. Tapi kalau misalkan kita lihat dari skala global, biasanya negara-negara itu lebih memilih cara-cara seperti negosiasi daripada langkah tegas yang dapat merusak hubungan jangka panjang. Padahal di sini diplomasi itu adalah sebuah kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah kayak kasus kayak gini. Nah, setuju banget nih. Nah, dari tadi kita kan udah bahas deskripsi kasus, rumusan masalah, aturan konvensi terkait, hingga contoh kasus serupa. Jadi, kesimpulannya, hukum diplomatik konsuler ini penting banget untuk menjaga hubungan antar negara. Tapi, meskipun kekebalan ini diberikan kepada seorang diplomat, tetap aja tidak boleh disalahgunakan. Jadi, antara negara penerima dan pengirim diplomat tetap harus saling menghormati, agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Nah, jadi kita udah lebih paham nih, gimana sih hukum diplomatik konsuler bekerja terhadap kasus-kasus terkait. A North Korean diplomat has been caught trying to smuggle $1.4 million worth of gold into Bangladesh. Customs authorities in Bangladesh say Son Yong-nam, the first secretary of the North Korean embassy in Dhaka, was carrying 27 kilograms of gold in his luggage as he arrived in Dhaka from Singapore on Thursday night. Visitors to the South Asian country can bring in no more than 2 kilograms of the precious metal. Hai guys, halo. Hari ini kita mau bahas topik menarik nih tentang penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Kalian pernah dengar nggak sih kasus dari diplomatik Korea Utara yang menyelundupkan emas di Bangladesh? Nah, aku pernah baca tuh soal kasus ini. Jadi, diplomat Korea Utara, dia itu menyelundupkan emas sebanyak 27 kg pada Maret 2015 kemarin. Nah, jadi penyelundupan ini tuh ketahuan kan sama pihak bea cukai dari Bangladesh. Akhirnya ini tuh dikasuskan gitulah.
Ya, sayang banget nggak sih seorang diplomat yang punya hak kekebalan diplomatik malah digunakan buat hal yang negatif kayak gini. Nah iya, diplomasi kan harusnya buat menjaga hubungan antar negara ya, tapi di kasus ini malah sebaliknya. Jadi menurut aku masalah utama di sini tuh gimana sih cara buat menghindarin penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dan gimana solusi buat mengatasi masalah kayak gini. Nah benar banget tuh Vivi, jadi kalau misalkan kita lihat kasus itu ya, kita harus ingat dulu aturan dalam hukum kekebalan diplomatik, di mana aturan tersebut terdapat pada Konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur tentang hukum kekebalan diplomatik. Nah, contohnya ada pada pasal 29 di mana seorang diplomat itu nggak bisa dipenjarakan atau ditangkap di negara penerima. Nah, meskipun dia punya kekebalan itu, tapi seorang diplomat juga nggak bisa semena-mena ya, dan juga harus menaati hukum yang ada di sana. Ya, tepat Ganin, hak kekebalan bukan kebal dari segalanya. Pasal 41 Konvensi Wina jelas-jelas sudah bilang kalau diplomat harus menghormati hukum dan peraturan negara dan dia ditempatkan. Dalam kasus tadi yang dibahas sama Azwa, diplomat tersebut udah melanggar aturan tersebut. Jadi berdasarkan aturan konvensi diplomat ini sebenarnya punya kekebalan kan, cuman memang mereka harus tetap bertanggung jawab atas kekebalan tersebut agar tidak disalahgunakan. Nah, pertanyaan sekarang gimana sih konvensi ini dapat menangani kasus yang lagi kita bahas? Baik, jadi kasus yang ini tuh bisa mengambil dari pasal 9 Konvensi Wina. Jadi, negara penerima itu bisa menetapkan seorang diplomat sebagai orang yang disebut sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan. Jadi negara penerima itu bisa minta buat si diplomat ini buat meninggalkan negaranya. Ya menurutku sih itu cara yang paling masuk akal ya. Mas setuju banget Alia. Selain itu kalau diplomat ngelakuin penyalahgunaan hak, negara asalnya tuh perlu mengambil tindakan juga. Misalnya negara asal bisa ngasih sanksi internal ke diplomat itu. Karena kan itu tanggung jawab mereka ya atas tindakan staf diplomatiknya. Nah, setuju banget tuh Vivi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi analisis ya, kasus ini tuh malah menunjukkan suatu kelemahan pada sistem kekebalan diplomatik, di mana negara penerima yaitu Bangladesh di sini tuh bisa telat mengambil tindakan hukum karena adanya sistem kekebalan diplomatik. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menetapkan solusi yang sudah ada pada konvensi seperti yang sudah dikatakan Alia tadi, yaitu persona non grata. Kalau kita lihat dari jauh nih, konvensi Wina ini sebenarnya dirancang dengan baik. Kayak negara penerima punya hak melindungi kedaulatannya, sementara negara pengirim mempunyai hak untuk mengawasi diplomatnya. Nah, jadi di sini bagaimana kita memikirkan untuk mencegah hal ini terjadi di awal. Nah, ini bisa jadi kreatif thinking kita, guys. Benar banget Kak, menurut aku salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan itu dengan meningkatkan kerjasama antara negara pengirim dan penerima diplomat. Misalnya juga bisa nih memberikan pelatihan tambahan terhadap diplomat di negara tersebut seperti tentang pentingnya integritas dan juga hukum lokal di negara tersebut. Benar banget itu aja. Jadi kita tuh bisa membuat sistem monitoring yang lebih ketat lagi. Jadi ya, misalkan nih barang-barang yang dibawa diplomat itu bisa diawasi lebih ketat tanpa mengganggu hak kekebalan diplomatik mereka. Jadi dalam hal ini pihak bea cukai dan juga pihak-pihak terkait itu bisa lebih waspada terhadap diplomat yang sekiranya mencurigakan. Nah kalau menurut aku sih diplomasi itu bukan cuma soal aturan doang ya, tapi soal etika juga. Kalau diplomat udah diatur etikanya dengan baik, maka penyalahgunaan kayak gini tuh nggak bakal terjadi. Nah, benar banget tuh Vivi. Jadi untuk problem solving dari kasus kita, aku bisa saranin kayak kita sebagai negara pengirim tuh harus lebih selektif lagi ketika memilih diplomat yang akan dikirimkan. Lalu negara penerima juga harus lebih mengawasi diplomat-diplomat yang akan datang ke negara mereka. Selain itu, seorang diplomat juga harus mendapatkan edukasi terlebih dahulu tentang budaya dan juga aturan yang terdapat di negara penerima. Nah, intinya hak kekebalan diplomatik itu bukan tameng buat melakukan kejahatan ya guys. Konvensi sudah ada melindungi untuk diplomasinya. Nah, di sini kita berpikir bagaimana cara mencegah agar tidak disalahgunakan nanti. Mungkin dengan cara pengawasan lebih ketat, pelatihan etika dan sanksi yang tegas biar bisa mengubah sistem ini.
Setuju Kak, jadi kesimpulannya solusi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan pengawasan terhadap diplomat, terus memperbaiki juga sistem pelatihan terhadap diplomat, juga menaati aturan konvensi yang udah ada. Semoga kasus kali ini nggak terulang lagi ya. Sekian dari kami, kelompok 3 yang telah membahas topik mengenai hukum diplomatik konsuler. Semoga manfaatnya tersampaikan untuk kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron. Terima kasih. Thank you. Arigato. Gracias. Bye-bye!